Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Maha suci Allah yang telah meletakkan fitrah kesucian dalam jiwa manusia. Karenanya lah kita bisa membedakan antara kebenaran dengan kebatilan, ketaatan dengan kemaksiatan, keadilan dengan kezaliman, dan pengakuan dengan pengingkaran. Sungguh kami bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Perkasa, dan kami pun bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah yang menjadi tauladan perjuangan hidup bagi seluruh umat manusia. Para sahabat yang berbahagia, bulan Ramadan dan juga Idul Fitri merupakan momentum emas yang bisa kita gali sebesar-besarnya manfaat darinya. Idul Fitri yang memiliki arti kembali ke kesucian harusnya tidak hanya bisa kita fahami dalam konteks maknawiyah belaka, namun bagaimana agar arti Idul Fitri tersebut dapat kita laksanakan untuk memberikan kemaslahatan bagi sesama. Kata fitri sendiri memiliki arti suci yang merupakan perpaduan dari tiga unsur yang saling terikat satu sama lain. Kolaborasi antara kata baik, benar, dan juga indah, sehingga seseorang yang beridul fitri dituntut agar senantiasa melakukan segala sesuatunya dengan baik, benar, dan juga indah. Karena dengan mencari yang indah akan menciptakan seni. Mencari yang baik akan menghasilkan etika, dan mencari yang benar akan menimbulkan ilmu pengetahuan. Persoalannya adalah bagaimanakah ibadah yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini mampu menjadi bias perbaikan akhlak kita, sehingga pasca Ramadan kita benar-benar bisa terlahir kembali menjadi manusia yang lebih baik. Manusia yang memiliki peningkatan keimanan dan juga memberikan kemaslahatan yang besar. Untuk menjawab persoalan tersebut, ada 3 ukuran yang bisa kita jadikan barometer apakah ibadah puasa kita diterima dan bermakna atau bahkan sebaliknya. Indikator yang pertama, yakni adanya peningkatan kualitas ketakwaan. Dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum. Yang artinya bahwa orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang memiliki ketakwaan, yakni orang-orang yang bertakwa. Lantas siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Orang yang bertakwa memiliki sifat alladzina yunfikuna fis sarai wal dharra, yakni orang yang menafkahkan hartanya baik dikala lapang maupun sempit, dikala susah maupun senang. Ittaqunnar, jagalah dirimu dari api neraka. Walau bisyiki tamrah, walaupun hanya dengan setengah dari butir kurma. Barangkali siapa tahu dari setengah butir kurma tersebut ia mampu menjadi penghalang kita dari api neraka. Kemudian orang yang bertakwa itu mampu menahan amarah. Dan dilanjutkan dengan memaafkan orang lain. Urutannya menahan amarah terlebih dahulu, kemudian memaafkan orang lain. Sehingga ketika ia mampu mengendalikan emosinya, maka akan dengan ikhlasnya dia memaafkan. Di lisan ia memaafkan, di hati pun ia turut mengikhlaskan. Dan pada dasarnya, orang yang bertakwa ini adalah orang biasa yang tidak luput dari kesalahan dan juga dosa. Manusia-manusia biasa yang seringkali masih melakukan khilafan. Namun keistimewaan dari orang yang bertakwa ini, yakni alladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum dzakarallah faghfiru li dzunubihim. Orang-orang yang bertakwa ini ketika ia melakukan perbuatan keji, ia melakukan kezaliman kepada dirinya sendiri, maka akan langsung dengan mudahnya mengingat Allah, berzikir kepada Allah, memohon ampunan dan beristighfar sebanyak-banyaknya, serta melakukan taubat dengan sebenar-benarnya. Kemudian indikator yang kedua yakni munculnya kerelaan hati untuk berkorban.
Perlu kita sadari bahwasanya setiap orang yang mulia itu berbanding lurus dengan tingkat perjuangan dan juga pengorbanan yang ia lakukan. Lihatlah sejarah hidup para nabi, para rasul. Contohnya saja kita bisa melihat dari Rasulullah Muhammad SAW betapa besar perjuangan yang sudah beliau lakukan untuk menegakkan kalimah Allah. Betapa besar pengorbanan beliau untuk para umat yang sangat beliau cintai. Bahkan menjelang akhir hayat beliau, beliau masih berucap dengan penuh gelisah, ummati, ummati, ummati. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga dan juga pengampunan atas dosa-dosa beliau. Namun beliau masih memikirkan umat-umat yang beliau cintai di masa mendatang ketika beliau sudah tidak ada. Betapa benar apa yang ditegaskan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri yang berat terasa olehnya penderitaanmu, yang sangat menginginkan keimanan dan juga keselamatan untukmu, yang memiliki kasih yang begitu besar dan juga sayang terhadap orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, jangan pernah mengharapkan kemuliaan jika setelah puasa Ramadan ini kita masih mementingkan diri sendiri dan bersifat acuh tak acuh terhadap orang lain. Selanjutnya, barometer yang ketiga, yakni lurusnya tujuan hidup. Para sahabat, coba kita renungkan. Betapa tidak ringan ibadah puasa yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Namun, mengapa terasa begitu nikmat untuk dikerjakan? Ternyata beban yang berat akan terasa begitu ringan jika jelas tujuan yang hendak dicapai. Sama halnya dalam hidup, ketika kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan, maka tidak ada kesengsaraan, tidak ada kesulitan. Oleh karenanya, mari bersama-sama kita berjanji pada diri sendiri. Mulai hari ini, kita menata hidup dengan tujuan yang jelas, berkorban dengan ikhlas agar menjadi muttaqin yang berkualitas. Hablum minallah wa hablum minan nas. Mari kita perbaiki hubungan kita dengan Allah dan memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Sehingga esensi dari Idul Fitri akan semakin terasa nyata. Semoga pasca Ramadan ini Allah tidak menghinakan kita sebagai orang-orang penunggu dunia. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang ahli surganya. Amin, Allahumma amin. Selamat mempersiapkan diri untuk menyambut Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.